Shalom sahabat Klavos di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi di channel Klavos Malamoy. Saya sementara berada di tempat wisata mangrove Klawalu. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi sebelumnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup kami, di saat ini ketika kami melihat tanggung jawab kami merasa tidak mampu dan tidak layak. Dan karena itu Tuhan kami percaya kemampuan kami hanya berada pada kasih dan setia Tuhan Yesus. Dan karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus diberikan kepada hamba-Mu, diberikan untuk para pendengar Klavos. Dan karena itu cinta kasih Tuhan nyata dalam kebenaran-Mu. Amin. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan berada pada kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-19 dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Berbunyi demikian, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sahabat Klavos di mana saja Anda berada, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan telah kita dengarkan di saat ini, pada prinsipnya kota Laodikia adalah kota perbankan. Dia menjadi pusat perbankan karena memiliki hubungan dengan kekayaan. Konteks penulisan kitab ketika ditulis, seluruh masyarakat atau seluruh jemaat di Laodikia pada kota Laodikia itu sebagai penghasil kuol hitam terbanyak. Dan karena itu juga di Laodikia disebutkan sebagai daerah terkaya karena memiliki tanah yang subur sehingga berdampak pada rumput yang subur. Dan kita tidak akan pernah menyangkali bahwa rumput yang subur itu berarti sudah bisa menyatakan kepastian kepada kita bahwa memiliki banyak domba. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kota Laodikia terkenal dengan kota sebagai kota sekolah medis. Memiliki banyak medis dan para medis yang ada di sana adalah medis-medis yang terkenal untuk menemukan obat-obat untuk mengobati para jemaat yang ada di Laodikia. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa obat yang sering ditemukan dan terkenal di Laodikia adalah obat mata. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati di channel Klavos Malamoy, kita perlu mengetahui juga secara bersama bahwa sesungguhnya pada tahun 60 Masehi, kota Laodikia itu dihancurkan karena gempa bumi. Dan ketika dihancurkan karena gempa bumi, semua keadaan Laodikia itu menjadi morat-marit. Tetapi satu hal yang paling kita salut dari kota Laodikia adalah pada saat itu para jemaat mudah untuk membangun kembali kota Laodikia. Dan ketika mereka membangun kota Laodikia, tidak ada satupun orang dari luar yang datang untuk membantu mereka di Laodikia. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka membangun kota mereka sendiri. Kenapa mereka sanggup untuk membangun kota mereka sendiri? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang bukan kalangan bawah, tetapi justru mereka adalah orang-orang kalangan atas yang berhubungan dengan kekayaan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sahabat Klavos di mana saja Anda berada, mau mengkritisi saya, bahkan semua sahabat Klavos, bahwa sesungguhnya ukuran kekayaan itu bukan sebuah ukuran pasti bahwa kita juga akan dinilai kaya di hadapan Tuhan. Sehingga sebelum ayat 19 dijelaskan bahwa siapa yang aku kasihi maka aku akan menegurnya. Tetapi justru di ayat 17b menyatakan bahwa sesungguhnya aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau larat dan malak, maka engkau juga miskin, buta dan telanjang.
Kenapa? Sehingga ayat Alkitab ini mau menjelaskan bahwa orang-orang Laodikia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang kemudian mereka sama sekali bukan orang-orang yang hebat. Sementara pada konteks sesungguhnya, orang Laodikia adalah orang-orang yang kaya, adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka punya kekayaan, salah satunya adalah mampu menemukan obat medis, yaitu obat mata. Boleh kita bayangkan, ketika orang-orang Laodikia menyatakan diri dan dinilai oleh semua orang dari sisi pendekatan, kepintaran, intelektual mereka punya dan lebih dari siapapun. Dari sisi pendekatan finansial, keuangan, mereka punya segalanya. Tetapi justru di ayat 17b sebelum ayatnya yang ke-19 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang Laodikia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang lemah. Kitab ini ditulis pada saat itu gereja Laodikia ada dalam keadaan buruk. Dan karena itu Yohanes mulai menulis kitab Wahyu ini. Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada saya, kepada sahabat Klafos, bahwa apa yang kita pikirkan sebagai manusia itu belum tentu dinilai seperti apa yang kita pikirkan oleh Tuhan. Dan karena itu, saya bahkan seluruh sahabat Klafos di mana saja berada harus memahami dengan sungguh bahwa ukuran kita bukan ukuran Tuhan. Kalau bagi kita, kita orang hebat, belum tentu bagi Tuhan adalah orang hebat. Kenapa? Karena bagi Tuhan, manusia boleh menilai kita adalah orang hebat seperti orang-orang Laodikia, orang-orang yang pintar seperti orang-orang Laodikia. Tetapi kalau kita tidak mampu menolong orang lain, bagi Tuhan kita bukan orang-orang hebat. Kalau kita masih saja memukuli istri kita, bagi Tuhan kita adalah laki-laki yang lemah. Kalau kita sebagai anak muda masih saja bergaul dengan merokok, minum minuman keras, bagi Tuhan manusia memandangmu mungkin modern, tetapi bagi Tuhan engkau bukan orang-orang yang modern, tetapi engkau turut dalam pikiran-pikiran yang kerdil. Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mau mengkritisi kita secara bersama. Bahwa ukuran yang Tuhan mau pakaikan kepada kita adalah ukuran kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu sebagai orang-orang muda, kita semestinya harus hidup dengan cara kita memandang Alkitabiah, kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kita. Bukan sahabat kita, bukan penilaian kita ini adalah orang-orang milenial. Atau karena kita orang milenial, maka kita boleh berdampak sesuai dengan keinginan kita. Mau bergaul tanpa batas jam, pulang tidak perlu belajar. Apalagi dengan keadaan COVID. Keadaan itu menuntun sehingga ya kalau daring, kita hanya daring formalitas sebatas ambil absensi. Tetapi justru tidak ada dalam sebuah kesadaran refleksi diri. Bahwa justru Tuhan mengembalikan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga untuk dibina kembali. Kita belajar kembali dan bersekutu dengan keluarga. Karena pada zaman ini Tuhan mau bilang, banyak orang bernyanyi bahwa kita sekeluarga, tapi kapan kita duduk bersama dan makan bersama? Banyak di antara kita bilang kita ini keluarga, tetapi yang terjadi adalah kita justru sibuk dengan masing-masing kesibukan kita. Sehingga COVID-19 ini menjadi wacana yang besar bagi dunia. Tetapi menurut firman Tuhan menjadi maksud besar bagi seluruh orang atau seluruh umat Kristiani, bahkan seluruh umat manusia untuk kembali menyadari keluarga. Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin kita tidak seperti orang-orang Laodikia
yang kemudian karena kita pintar, kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin saja kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Bahkan setiap saat kita ke gereja, tetapi yang kita lakukan adalah untuk memegahkan diri. Kalau kasih bantuan ke gereja, itu karena ingin dipuji. Ketika kasih segala bantuan yang bersifat natura bagi orang-orang yang di kalangan bawah, hanya karena keadaan COVID, lalu kita memakai kepentingan itu untuk memakaikan harga diri dan penghormatan bagi kita. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau menegaskan bagi kita semua di channel ini bahwa sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan bilang jalan orang benar akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jelas Tuhan tidak menjanjikan untuk berada pada jalan yang lurus, tetapi Tuhan menjanjikan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan yang berduri. Tetapi Tuhan bilang iman akan bertumbuh ketika kita ada dalam situasi badai. Kalau kita tidak pernah menangis, kapan kita belajar menghargai diri sendiri? Kalau kita tidak pernah patah hati sebagai orang-orang yang mencari cinta, kapan kita belajar menghargai cinta? Kapan kalau kita menjadi seorang manusia yang sempurna, yang hebat, ketika kita menjadi seorang yang bisa diandalkan dan menjadi contoh bagi orang lain? Itu bukan hal yang instan, tetapi justru kita diproses dari hal-hal yang paling tersakiti. Dan karena itu Tuhan bilang bahwa setiap orang yang mau mengikuti Kristus harus menyangkali dirinya. Dan mari kita datang dan kita percaya bahwa hidup kita, karakter kita tidak harus dibentuk berdasarkan penilaian-penilaian dunia, hebat, pintar. Tetapi yang harus kita lakukan hebat menurut Alkitab adalah ketika ada yang menyakiti perasaan kita, ampunilah dia. Ketika ada yang membenci kita, kasihilah dia. Ketika ada yang memfitnah kita, bersyukurlah. Karena Tuhan bilang, berbuat baik akan tetap berbuah manis. Karena yang menabur pasti akan menuai. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah saja kami datang dan kami bersyukur. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap berdiri dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan pernah tergantung pada penilaian-penilaian dunia. Ajarkan kepada kami untuk tidak mengandalkan kepintaran dan kehebatan kami, bahkan harta kekayaan kami. Tetapi yang kami andalkan adalah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kami. Kalaupun bagi kami yang berkekurangan, yang putus asa, yang punya persoalan hidup, kami mau bilang, kami percaya setiap orang yang hidup di dalam persoalan hidupnya, ketika mengandalkan Tuhan, akan keluar sebagai pemenang. Kesakitan, air mata, persoalan, penderitaan adalah sebuah proses Tuhan untuk mengajari kami ketaatan kepada Allah. Dan karena itu kami minta Tuhan sertai kami. Para pendengar Klavos, di mana saja mereka berada dengan pergumulan hidup mereka, tangan Tuhan memberkati mereka. Memberkati channel Klavos Malamoy di dalam cinta dan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.